Selamat pagi seluruh STI Analyst Indonesia. Selamat datang dalam Morning Call Inspiration kita. Hari ini adalah minggu di mana kita akan melakukan training orientasi di Usana. Di minggu pertama adalah training yang namanya Fast Training. Jadi Fast Training ini kita adakan hari ini tanggal Senin, tanggal 13 Juli 2020 bersama saya Regina. Dan nanti bersama coaches yang lainnya yang akan membawakan training ini di pagi hari setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi teman-teman, rangkaian acara fast training ini kita peruntukkan memang untuk orang-orang yang baru pertama kali masuk, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah lama masuk tetapi belum pernah mengikuti training ini. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk mengikuti training ini minimal 5 kali, yaitu teman-teman kalau bisa mengikuti training ini 5 bulan. Jadi teman-teman dengar terus setiap bulan, sehingga benefitnya apa? Jadi benefitnya adalah ketika teman-teman melakukan bisnis di sini, dan teman-teman mempunyai tim yang baru masuk, mereka bertanya, di sini semua jawabannya. Jadi teman-teman akan terbiasa dengan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh orang-orang baru maupun prospek teman-teman. So, saya sarankan 5 kali, karena ini sudah terbukti dan sudah teruji di Filipina. Orang-orang sukses, tim-tim sukses, mereka selalu mengadakan dan bahkan mereka mengabsen. Ya, fast training ini yang diadakan harus minimal 5 kali. Nah, saya mengajak teman-teman semua untuk fast training ini, yuk kita lakukan di 5 bulan sampai dengan 5 bulan ke depan. Ya. Baik, kita mulai saja. Nah, saya ingin sharing dulu tentang tim kita. Ya, kadang-kadang orang bilang, saya masuk Usana, tapi kok kemarin saya mengikuti training dari STI. Apa sih sebenarnya STI? Kok kemarin upline saya bilang, apa orang yang saya temuin yang cerita tentang Usana, dia bilang tentang, yuk masuk besok ke STI meeting atau welcome to STI, ya. STI itu sebenarnya apa sih? Jadi teman-teman kalau menjelaskan STI dengan simple, nanti saya akan buka di sini. Dengan simple, STI adalah grup. Jadi di Usana itu, Usana Indonesia banyak grupnya, ya. Jadi banyak akar-akarnya dari mana-mana, dari negara mana-mana ya. Nah kita adalah grup yang berasal dari US, ya. Jadi nama founder kita adalah Jamie Stanfield dari US. Beliau adalah Executive 9-Star Diamond Director, di mana beliau memperkenalkan Usana kepada upline kita semuanya, yaitu Bill and Jenny Huang, Executive 17-Star Diamond Director dari New Zealand. Jadi kita semua ini Bapak Ibu di bawah Jeremy Stanfield dan di bawah Bill and Jenny Huang, income earner nomor 1 di dunia. Nah, Bill and Jenny Huang ini dan seluruh Diamond Director tercipta karena mengikuti sistem di STI. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti sistem di kita, Bapak Ibu bisa mengikuti jejak langkah para Diamond Director di Usana, di STI, dan juga termasuk Bill and Jenny Huang. So, kita lihat apa itu STI. STI singkatan dari Success Team International. Adalah grup non-profit yang memiliki tujuan menciptakan framework bisnis Usana, di mana setiap individu dengan tujuan yang sama bisa saling meleverage. Ya. Oke, bisa saling meleverage usaha satu dengan yang lainnya dengan sistem yang seragam untuk mencapai apa yang mereka tidak bisa capai seorang diri. Jadi ini adalah tujuan kita di STI. Jadi kita adalah sebuah grup Bapak Ibu, di mana grup ini Bapak Ibu mempunyai cabang atau mempunyai akar yang berbeda-beda. Oke, nah seperti misalnya tadi contohnya Mas Igon dengan Cik Debbie itu berbeda akar, tetapi masih dalam satu grup. Nah,
kita di grup ini Bapak Ibu tidak bekerja sendiri-sendiri, bisa saling membantu atas izin orang yang ingin membantu ya. Jadi misalnya Mas Igon ingin bantuan Cik Debbie, nah nanti berarti Mas Igon telepon tanya Cik Debbie minta bantuan bisa apa enggak. Nah, kenapa kita di dalam satu SDA ini harus bekerja sama? Karena root kita sendiri, akar kita sendiri ini belum terlalu kuat untuk sendiri membangun ya. Jadi makanya sekarang itu kita harus berbaur. Berbaur artinya kita harus saling tolong menolong. Oke. Nah, misalnya Bapak Ibu nanti yang di dalam SDA ini sudah menjadi grup yang besar dan mau memisahkan diri. Nah, silahkan. Bapak Ibu, misalnya saya mau untuk memakai wadah tim saya sendiri karena sudah terlalu besar untuk bekerja sama. Boleh-boleh saja. Jadi, kita kumpulkan di SDA ini untuk kita berikan pengetahuan Bapak Ibu, agar ketika Bapak Ibu masuk dalam bisnis, dan Bapak Ibu membawa orang, Bapak Ibu tidak sendirian. Bapak Ibu punya kita yang bisa untuk membantu tim Bapak Ibu yang baru untuk sukses dan lebih maju lagi. Jadi biasanya kalau yang di luar pernah dengar mungkin ada anak ayam kehilangan induk. Nah itu banyak terjadi. Kita tidak inginkan itu, maka kita buat wadahnya di sini. Sistemnya semuanya sudah ada. Kalaupun Bapak Ibu hanya sebagai customer, kemudian Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sebagai customer dan Bapak Ibu mungkin punya downline yang serius mengerjakan bisnisnya, bisa langsung downline-nya diikutkan saja ke dalam sistem. Sementara mungkin kalau Bapak Ibu merasa Bapak Ibu tidak ingin untuk mengikuti sistem karena hanya ingin mengkonsumsi, nah silahkan mengkonsumsi, tetapi timnya jangan biarkan sendiri dimasukkan ke dalam wadah ini. Oke, nah, STI sistem di Indonesia. Jadi STI membangun dan menciptakan sistem dengan tujuan untuk memudahkan para member untuk melakukan bisnis Yusana serta dapat menduplikasikannya. Ya, jadi tadi yang saya bilang, kita menciptakan sistem, tujuannya kita adalah menduplikasi sistem ini kepada tim Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, bisa menduplikasikan ini ke timnya Bapak Ibu sendiri. Sehingga ini nanti akan menjadi bergulir dengan sendirinya. Ya. Nah, sistem. Kenapa kita harus memakai sistem? Ya, karena dengan kita memakai sistem, kita mempunyai satu bahasa, Bapak Ibu. Kunci keberhasilan bisnis besar adalah pendidikan terhadap sumber daya manusianya, education. Jadi, kayak misalnya Bapak Ibu, kita mau menjadi one star diamond director. Kita tidak mungkin bisa menjadi diamond director kalau kita nggak punya pengetahuan tentang produk, tentang perusahaan, dan tentang compensation plan. Itu nggak mungkin banget. Jadi, kita belajar. Wadah belajarnya saat ini memang dari corporate setiap hari ada. Bapak Ibu tadi saya sudah kasih jadwal yang begitu panjang buat minggu ini sampai dengan hari Minggu. Bapak Ibu bisa lihat begitu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat, Bapak Ibu masuk ke semua jadwal. Karena semua jadwal tadi itu berbeda. Bapak Ibu tinggal sisihkan waktu hari Senin sampai hari Rabu, jam 9 sampai jam 10, jam 7 sampai jam 8 malam. Oke? Jadi 2 jam tuh Bapak Ibu, tapi biasa corporate itu 1,5 jam ya. Jadi 2,5 jam untuk belajar Yusana. 1 jam pagi, 1,5 jam malam. Selasa dan Rabu pun begitu. Kamis, Jumat, Sabtu sama Bapak Ibu, cuman jamnya berbeda. Hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 9 sampai jam 10 dan jam 1 sampai jam 3. Kemudian ada hari Minggu. Hari Minggu ini tidak compulsory sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah perkenalan untuk bisnis kepada orang-orang yang Bapak Ibu undang ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ingin weight management, mungkin ada yang ingin masuk Yusana, ingin lebih
lebih ada sudut-sudutnya. Nah, bisa mengikuti weight management kita dari Coach Wanto dan kawan-kawan. Kita mengecilkan, atau saya juga sebenarnya tidak mau kehilangan berat badan, tetapi saya mau mengecilkan perut saya yang gendut ini. Jadi saya masuk ke dalam program weight management. Jadi banyak sekali Bapak Ibu di sana, dan Bapak Ibu bisa mempelajari, dan setelah mempelajari, in action-nya Bapak Ibu bisa menawarkan. Oke? Nah, yang kedua adalah sistem memberi leverage dan percepatan untuk menduplikasikan bisnis Yusana. Karena bisnis berkembang bukan hasil dari menduplikasikan diri kita, melainkan apa yang kita lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya tidak bisa di-cloning, ya, tidak bisa di-cloning Regina lain, tetapi Bapak Ibu bisa menduplikasikan apa yang saya lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya, setiap hari saya di training, corporate maupun di SDI, kalaupun saya ada acara, saya biasanya izin, saya biasanya masuk, tapi saya izin tidak akan fokus dan konsen ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan seperti itu terus, ini adalah kunci keberhasilan Bapak Ibu, percepatan di Yusana. Nomor 3, proses pembentukan kepribadian yang lebih baik, memiliki hati dan emosi yang lebih baik, bahkan spiritual masing-masing akan lebih baik juga. Jadi di sini bukan hanya saja kita menjual vitamin, bukan hanya saja kita berbisnis atau menawarkan produk, tetapi personal development kita juga dibangun dan dibentuk dalam bisnis ini. Ini adalah salah satu yang sangat saya sukain, karena tidak hanya menjual, kita nggak hanya dikasih target, ya, kita nggak punya target juga, tetapi kita juga mengisi hidup kita dengan hal-hal baik. Saat kita sharing pun kita nggak nge-push orang, kita nggak kehilangan teman. Karena kenapa? Personal development kita dibangun dan dibentuk. Nomor 4, melatih membentuk tim yang kuat dengan attitude yang benar, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dengan aman. Ya, nah ini bagus sekali karena di dalam tim kita ini mudah sekali kita untuk bermain curang, Bapak Ibu. Mudah sekali. Tetapi kita mempunyai value yang di atas, Bapak Ibu, di atas kanan atas. Value kita adalah integrity, loyalty, humility, dan excellent. Nah, integrity, kata pertama ini, ya, yang nanti akan dibahas di kemudian ya, bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada orang yang melihat, itu yang dinamakan integrity. Jadi tadi saya balik, kita gampang sekali membuat hal yang curang di sini, tetapi apakah itu membuat kita sebagai pribadi jujur kepada diri kita sendiri atau tidak? Jadi di sini kita melatih membentuk tim kita yang kuat. Karena kalau tim kita kuat, tim kita penuh dengan integriti, bisnis kita pun akan kuat. Orang-orang yang tidak mempunyai integriti, orang-orang yang bermain curang, itu dia akan mental sendiri dengan sistem ini. Jadi Bapak Ibu, di sini kita membentuk orang, membentuk kualitas, membentuk tim yang kuat. Kemudian nomor 5, Anda bukan tamu Bapak Ibu ya, Anda bukan prospek lagi. Anda sudah menjadi bagian dari sistem ini. Jadi Bapak Ibu, saya ingin untuk Bapak Ibu membangunkan kembali tim-tim Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kalaupun tidak ingin, atau misalnya kalaupun Bapak Ibu mereka bilang saat ini belum dulu untuk bisnisnya atau untuk sharing, nggak apa-apa Bapak Ibu. Undang mereka masuk dalam fast training ini, sehingga mereka punya pengetahuan yang datangnya dari kita, bukan dari Bapak Ibu. Jadi ajakan saya untuk mengajak timnya Bapak Ibu untuk masuk dalam sistem dengan satu bahasa ini. Kemudian, sistem di STI system ini sama dengan STI Academy ya. Jadi pagi hari ini kita punya STI Analyst Academy. Setiap pagi morning call inspiration ya, daily-nya. Jadi setiap harinya ada morning call inspiration dari jam 9 sampai jam 10. Kemudian weekly minggu pertama ini adalah fast training
Ini memang bukan minggu pertama Bapak Ibu karena kemarin kita mengawalinya itu agak lambat. Jadi mungkin nanti Agustus nanti kita mulai untuk merancang minggu pertamanya di fast training ya. Kemudian weekly minggu kedua adalah 7 skill. Ini kita ambil GoPro namanya adalah 7 keahlian untuk kita yang kita harus pelajarin dalam dunia network marketing. Jadi kita ajarkan juga. Nah, Bapak Ibu jangan takut kalau ini bahasa Inggris nih ceritanya nih sekarang. Ini semua akan dilakukan dengan bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu bawa semuanya yang nanti kalau lihat, aduh ini kok bahasa Inggris. Enggak, Bapak Ibu. Pembicaranya adalah bahasa Indonesia. Ya. Kemudian, minggu ketiga adalah DMO, Daily Method of Operation. Jadi DMO ini adalah praktek dari apa yang kita pelajarin minggu pertama dan minggu kedua. Kita praktekkan ke minggu ketiga. Ya. Kemudian minggu keempat adalah bedah buku. Jadi bedah buku atau nanti kita isi seperti yang minggu lalu, ada mindset, ada skill set, ada leadership, ada produk, ada tanya jawab. Ya. Jadi weekly keempat ini nanti kita akan mengganti-ganti ya. Nanti juga ada bedah buku sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin lagi memperdalam mengenai network marketing, kita akan mempelajari buku yang pertama, yaitu buku yang berjudul dari Dale Carnegie, buku yang berjudul bagaimana cara kita memenangkan teman dan mempengaruhi lawan, kalau nggak salah ya. Jadi ini yang akan kita bedah bukunya. Dengan kita membaca buku bersama-sama, kita tidak sendiri, kita nggak malas, dan kita punya pengetahuan. Okay? Nah, kemudian weekly, mingguannya, kita punya Welcome to Yusana. Jadi ini tidak setiap hari, tetapi hanya setiap hari Sabtu. Maaf ya, ini saya tadi belum ganti. Salah ini jamnya Bapak Ibu. Welcome to Yusana untuk produk dan perusahaan hari Sabtu jam 8 malam. Oke, habis mall tutup, kita bisa dengarkan Welcome to Yusana ya. Jadi ini memang persis saya buat habis mall di Jakarta tutup. Sekarang kita pandemi tutupnya jam 8. Jadi sudah pada di rumah, mudah-mudahan sudah pada di rumah atau sudah tidak konsentrasi lagi untuk shopping-shopping. Nah, ini hari Sabtu jam 8 sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Kemudian hari Minggunya ada Welcome to Yusana hanya untuk bisnis. Itu jam 8 malam sampai jam 9 malam juga. Kemudian ada tambahan lagi untuk weekly-nya, kita punya weight management program yang dibawakan tadi oleh Coach Suwanto dan kawan-kawan. Ada Dr. Nuri, ada Coach Poni, ada Coach Windy, ya, yang akan memberi pencerahan tentang weight management dan kita melakukan bersama-sama. Ada 28 body weight transformation kita. Nah, ini kita lakukan setiap hari Kamis jam 8 malam. Nanti saya tambahin, tetapi Bapak Ibu tadi saya sudah tuangkan semua di dalam WhatsApp group. Bapak Ibu tinggal lihat, Bapak Ibu tinggal pencet, ya, sesuai dengan hari dan jamnya. Kemudian ada monthly ini saat ini tidak kita adakan karena pandemi. Biasanya kita ada STI Night Party dan juga STI Customer Gathering. Jadi kita gathering bersama-sama. Sebelum pandemi itu kita adakan. Kemudian, nah, Bapak Ibu, saya ingin berbicara sedikit tentang building tribe. Apa sih sebenarnya tribe itu? Ya, jadi tribe itu adalah kita, tim. Ya, tim ini adalah tribe. Ini tribe-nya kita. Kalau ditanya tribe-nya kita apa? STI. Jadi timnya kita adalah STI. Bagaimana sih kita membangun kesuksesan? Ya. Nah, gambar ini Bapak Ibu tidak menyamakan dengan orang yang paling atas ini adalah upline kita. Ya, kita kerja keras, enggak ya. Jadi upline kita ini membantu kita juga untuk sukses di bisnis ini. Jadi biasanya ada coaching, ya, ada coaching juga dan biasanya Bapak Ibu juga di coaching personal biasanya, kan ya. Jadi Bapak Ibu kita membangun building tribe. Saya ingin berbicara sedikit tentang
membangun building tribe ini. Ya. Nah, Mbak ini siapa ya? Oke, sebentar saya mute dulu ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin berbicara sedikit tentang independen, ya. Jadi independen saat kita masuk ke dalam bisnis ini, kita biasanya independen. Semuanya kita kerjakan sendiri. Kita baru masuk, mungkin kita baru masuk ke dalam bisnis di sana ini, bisnis yang baru. Saya dulu kerja di corporate, sekarang saya masuk ke sini, adalah hal yang sangat baru. Dan biasanya kita membawa kemandiriannya kita ke dalam bisnis ini tanpa kita sadarin. Padahal kita harus bekerja sama di dalam bisnis ini. Biasanya sering ya dengar Coach William bilang kita jangan melakukan ini dengan lone wolf. Lone wolf itu adalah sendirian ya. Kita kerjakan ini dengan bersama-sama. Jadi independen. Kita biasanya bersikap independen, semuanya kita kerjakan sendiri, kalau nggak tahu kita diem, ya. Nah, ini adalah salah satu yang kita rasakan saat kita pertama kali masuk. Karena kita belum mengenal siapa tim kita belum mengenal bagaimana sistemnya, sehingga kita bekerja secara independen. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita masuk ke dalam tim, kita sudah merasakan bahwa, oh, ternyata kamu sama ya, kamu juga ibu rumah tangga, terus kamu juga melakukan bisnis ini. Oh, kamu juga ternyata kerja di corporate, kamu melakukan ini part-time bisnis. Kita sudah mulai menemukan teman-teman kita di dalam tim. Nah, ini sudah mulai tercipta yang namanya interdependen. Jadi interdependen ini Bapak Ibu adalah kita bekerja sama. Kita sudah mulai mengenal tim, kita sudah mulai menggunakan three-way call, ya, catch up dengan tim kita, atau kita misalnya mulai mengenal tim kita ini dengan baik dan akhirnya bisa menggunakan three-way call barengan gitu ya, kumpul, mungkin kita kerjain event barengan. Ini kita sudah merasakan yang namanya interdependen. Nah, dalam interdependen ini biasanya orang sudah mulai percaya, sudah mulai bekerja sama, sudah mulai melakukan semuanya bersama dalam tim. Nah, step berikutnya adalah Nah, kita harus sorry Bapak Ibu, tadi di awalnya ya, sorry ini kelewatan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang pertama adalah dependent. Saat dependent ini, saya ulangi dari awal ya, saat dependent ini adalah saat Bapak Ibu pertama kali masuk, Bapak Ibu merasa sendiri, sehingga Bapak Ibu dependent dengan orang lain, dengan upline-nya, atau dengan orang yang membawa Bapak Ibu. Bapak Ibu berasa kayak anak gendong. Ya. Jadi kalau berasa kayak anak digendong, Bapak Ibu sangat tergantung ya, sangat tergantung. Terus kemudian Bapak Ibu belajar di sistem ini, Bapak Ibu sudah tahu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai independen, sudah mulai mengerjakan sendiri. Tetapi tadi saya bilang, sering sekali dilupakan bahwa ketika sudah tahu mengerjakan sendiri, asik ngerjain sendiri. Akhirnya menjadi lone wolf tadi. Lone wolf itu apa tadi? Berarti mengerjakan sendiri, tidak bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sangat hati-hati di sini ketika Bapak Ibu sudah tahu sistemnya, sudah tahu cara mengerjakannya, tetap dikerjakan bersama tim. Ya, jangan independen sendiri. Nah, disinilah puncaknya yaitu ketika kita mengerjakan semuanya interdependen dengan tim kita. Nah, ini yang kita mau karena di dalam tim ini kita tidak bisa mengerjakannya sendiri, kita harus mengerjakannya bersama tim. Nah, pagi hari ini saya juga ingin sharing tentang STI Core Leader. Jadi mungkin Bapak Ibu yang
Bapak Ibu mungkin yang bertanya-tanya, foundernya siapa, co-foundernya siapa. Jadi STI Analyst ini co-foundernya adalah saya, William, dan juga Nathan Mikolov. Coach William dan Coach Nathan. Kami adalah co-founder dari STI Analyst International. Sementara STI sendiri itu foundernya adalah Jeremy Stanfield. Ya, jadi kita punya Jeremy Stanfield, kemudian di Indonesia ini STI Analyst-nya co-foundernya adalah kami bertiga. Nah, di STI Analyst ini kita mempunyai 4 core ya, jadi 4 value, yaitu integrity, loyalty, humility, dan juga excellent. Nah, sekarang kita mau membicarakan tentang STI core leader. Bagaimana being kita dan bagaimana doing kita. Oke, nah being kita adalah ada 4 tadi ya, integrity, loyalty, humility, dan excellent. Oke, nah integrity. Integrity ini adalah melakukan hal yang benar dalam situasi apapun. Jadi di sini Bapak Ibu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, karena kalau kita bilang adalah ada yang benar, ada yang salah, nanti kita masuk dalam judgment. Jadi, integrity itu adalah melakukan hal yang benar aja, melakukan hal yang seharusnya dalam situasi apapun. Kemudian, oh iya, saya mau beri contoh dulu Bapak Ibu, integrity. Misalnya nih, ini saya dapatnya dari, dulu saya ingat banget, kita dapat leadership summit ke Queenstown, New Zealand. Kemudian, waktu itu kepala etiknya masih Jim Bramble, ya. Sekarang Jim Bramble sudah tidak menjadi kepala etik, tetapi masih di USANA tetap. Nah, dia mengatakan, Jim Bramble ini, bahwa kadang-kadang kalau kita dilema, ya, misalnya kita dilema nih dalam hati, aduh, sebenarnya saya mau melakukan ini, tetapi kok kayaknya kalau melakukan ini tuh curang. Ya, jadi Bapak Ibu dilema misalnya. Nah, ketika Bapak Ibu dilema, saya ingat banget, dia bilang, kalau kalian dilema, percaya sama kata hati dan lakukan yang benar. Jadi misalnya saya kasih contoh, biasanya kita bertemu nih dengan orang yang sudah mau masuk atau diprospek oleh tim lain. Oke? Terus kemudian dia adalah teman dekat kita di kantor. Oke? Teman dekat kita loh Bapak Ibu. Tapi sudah diprospek, sudah dipresentasiin, sudah diambil KTP-nya karena kita tidak mempresentasikan atau tidak memberitahu tentang USANA, akhirnya dia pergi dan mengikuti tim lain. Oke? Nah, ketika dia pergi dan mengikuti tim lain, kita tahu nih, tapi belum dimasukkan ke dalam sistem. Nah, apa sih yang kita lakukan? Balik lagi ke integrity, kita harus tanya kepada diri kita sendiri, yang mana yang benar? Apakah kita ambil? Ataukah kita legowokan dia untuk masuk ke tim lain? Nah, biasanya kalau kita lagi baru di USANA, dan kita lagi mengejar PPPS, orang-orang kayak begini pasti akan masuk ke kita ya. Ini pasti akan, egonya kita pasti akan bilang, dia punyaku, udah ini buat TPS-ku. Gitu kan? Tetapi kalau kita melakukan secara integrity, kita tidak bisa berkata seperti itu. Kita harus mengembalikan dia ke orang yang memang memprospek dia, yang memang memberikan waktu dan tenaganya untuk memprospek. Kita harus mengembalikan kepada orang tersebut, meskipun dia adalah teman dekat kita. Ya, dan bilang sama dia, nggak apa-apa, kita satu USANA family, Bapak Ibu. Kita satu USANA family, kamu akan bertemu juga dengan saya, kamu juga akan bertemu dengan saya di USANA kok. Jadi kita akan mengerjakan ini bareng-bareng, memang kita beda tim, beda sistem, tetapi kita akan selalu bersama. Kita bukan saingan. Ya, jadi itu yang kita harus lakukan. Nah, ini adalah namanya integrity. Loyalty, ikut berkontribusi dan mendukung terhadap semua program STI atau sistem yang STI selenggarakan. Jadi loyalty ini adalah Bapak Ibu yang datang pagi hari ini ada 27 orang, ini Bapak Ibu loyalty-nya ada. Ya. Karena Bapak Ibu ingin mendukung sistem kita. Bapak Ibu juga ingin belajar dalam sistem kita. Sehingga Bapak Ibu pagi hari ini datang. Loyalty juga bisa dalam bentuk kalau misalnya tim kita dari STI misalnya
memenangkan top enrolling kemarin ya, kita sama-sama clap hand, sama-sama kita bangga, sama-sama kita senang atas keberhasilan mereka. Kalau ada yang nanti bulan November ada bisnis summit yang mau naik panggung minimal achiever Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau naik panggung bulan November, Bapak Ibu harus punya title achiever. Nah, saat nanti teman kita yang naik ke panggung dari tim STI, naik ke panggung dengan menerima title achiever dan seterusnya, kita juga turut senang. Kita fotoin, kita cheers ya, kita tepuk tangan. Nah ini kita tepuk tangan sebentar ya. Oke, kita tepuk tangan buat mereka dan kita rayakan bersama keberhasilannya. Ini adalah salah satu bentuk loyalitas. Ya, loyalty itu adalah loyalitas ya. Kemudian next berikutnya adalah humility. Suatu sikap menyadari keterbatasan, kemampuan diri, dan ketidakmampuan diri sendiri. Humble, tidak menyombongkan diri, tidak mencampuri urusan yang tidak dipahami. Nah, ini juga kalau kita mempunyai tribe ya, tim, ini sangat mudah kalau ada gosip Bapak Ibu. Jadi tidak mencampuri urusan yang tidak dipahami ya. Misalnya ada gosip, kita sebagai upline, kalau downline-nya kita memberitahukan kepada kita, ada gosip, ya. Kita sebagai upline atau sebagai orang yang mensponsor, kita harus menuang gosip ini, menyiram gosip ini, bukan dengan bensin, tetapi dengan air. Ya, jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, jangan membakar tim Bapak Ibu sendiri dengan menuangkan bensin. Bapak Ibu menuangkan dengan air. Bapak Ibu redakan kalau ada gosip. Oke? Atau Bapak Ibu laporkan ke atas, jangan malah ke bawah. Nah, kemudian ini menyadari bahwa kita semua punya keterbatasan, kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. Contohnya Bapak Ibu, saya selalu ingat ya, kalau saya bilang ini pasti Coach Windy tuh sangat nggak mau denger nih. Saya selalu bilang, saya itu gaptek loh, ya. Saya tuh nggak tahu teknologi. Saya gaptek. Nah, dia selalu bilang, Bu, nggak boleh bilang gaptek, gitu kan. Ibu pasti bisa kalau mau mencoba. Nah, saya tuh menyadari bahwa kemampuan saya di bidang teknologi sejak anak saya lahir, bukan menyalahkan ya, tapi sejak anak saya lahir, fokus saya berbeda. Dulu saya main gadget, saya tahu, dulu kayaknya saya berasa pinter banget ya dengan teknologi. Tapi tiba-tiba setelah menjadi seorang ibu, kok saya jadi mundur gitu dengan teknologi. Ya memang karena saya menyadari, setelah saya punya anak, fokus saya bukan di situ lagi. Fokus saya adalah mengurus anak dan mengurus bisnis. Sehingga yang namanya Instagram, yang namanya Facebook, itu baru saya pelajarin. Nah, setelah saya menyadari kemampuan saya itu kurang, saya kemarin akhirnya ambil kursus Facebook dan Instagram. Ya, jadi saya tidak malu mengakuinya, karena memang itulah ketidakmampuan saya. Jadi kalau kita bisa melihat diri kita, apa sih yang kita nggak mampu, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa, oh saya tidak mampunya tentang Instagram. Sekarang Coach Windy punya apa? Punya Telegram yang Bapak Ibu bisa masuk. Di sana pun sudah ada flyer yang Bapak Ibu bisa ambil, tinggal copy paste dan Bapak Ibu tinggal taruh aja ke dalam Instagram Bapak Ibu dan Bapak Ibu tinggal menjalankan Instagramnya. Sudah ada kontennya di sana, sudah ada kata-katanya. Jadi kita punya solusi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti teknologi, kita bisa juga ajarkan teknologi yang general. Ya. Kemudian kita tidak sombong, kita humble, karena makin ke atas kita harusnya makin menunduk ya. Jadi di bisnis ini semakin tinggi Bapak Ibu bisa lihat deh dan bisa bandingkan dengan company lain. Diamond Director, One Star Diamond Director, para Emerald, para Ruby, mereka tidak sombong ya Bapak Ibu, mereka membagikan ilmunya.
inilah yang saya suka dari Yusana, karena semakin tinggi level mereka, bukan malah mereka bilang, lihat nih saya, siapa saya, tetapi makin mereka merangkul orang-orangnya, makin mereka bekerja sama di dalam tim, makin kuat timnya. Jadi inilah Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu bisa duplikasikan, karena Bapak Ibu pasti akan berada di posisi mereka suatu saat nanti. Ini pasti, kalau Bapak Ibu tetap berusaha di Yusana ini, pasti akan mencapai. Kemudian berikutnya adalah excellence. Ini adalah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam mengimplementasikan hasil, berprestasi dan berkontribusi secara pribadi dengan dorongan kuat dan kecepatan dalam pelaksanaan dan komitmen untuk membentuk organisasi dengan kinerja tinggi. Jadi kalau kita excellent itu contohnya adalah kita berusaha untuk mengerjakan sebaik mungkin. Oke? Nah, kalau misalnya Bapak Ibu excellent ini misalnya gini, Bapak Ibu dikasih tugas DMO ya, biasanya ada DMO dan biasanya kita nggak disuruh kayak ngerjain PR, tapi kita disuruh berdasarkan kemampuan kita. Misalnya, kita mau kontak berapa orang hari ini? Kalau nggak usah muluk-muluk dulu deh, saya mau kontak 1 orang per hari, biar tidak menjadi beban ke saya. Nah, minggu depan saya mau kontak 1 hari 2 orang. Nah, kalau kita kerjakan secara excellent, pokoknya 2 orang itu harus kita kerjakan sebelum kita tidur, sebelum berganti hari. Nah, ini yang kita namakan dengan excellence. Kita bekerja sebaik mungkin, semampu kita. Nah, kalau bisa kita juga harus memberikan integriti kita. Kalau saya mau kontak 2 orang, saya kontak 2 orang hari ini. Dan saya kerjakan sebaik mungkin. Nah, ini adalah yang namanya excellent. Jadi ini adalah Bapak Ibu core value kita di STI. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu ini adalah hari pertama fast training kita, di mana kita mengcover tentang STI. Kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, STI ini sudah berdiri berapa lama? STI sendiri, Success Team International yang dibentuk dan dibangun oleh foundernya Jeremy Stanfield ini sudah terbentuk sejak Yusana dibangun di Amerika. Jadi sudah 28 tahun, mau ke 29 tahun. Nah, sedangkan STI Analyst sendiri kita bangun di Indonesia, itu sejak hari pertama kita landing di Indonesia. Jadi ketika hari pertama, saat itu saya ingat banget saya mendapatkan, saat itu karena CoachNet, jadi waktu itu saya dan William dulu yang datang pertama kali, tanggal 16 November itu pada saat dibuka, 16 November 2015 saya ingat, itu dibuka Yusana Indonesia, dan saat itu saya running gold saya, Bapak Ibu. Minggu pertama pada saat dibuka saya running gold, sehingga minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, itu saya mendapatkan gold, artinya saya mensponsori banyak orang di Indonesia ya, sehingga kita mendapatkan gold director. Jadi saat itulah kita mulai membentuk tim STI Analyst Indonesia ini. Dari situ berarti sekarang sudah mau 5 tahun nanti di bulan November, tepatnya tanggal 16 ya. Kemudian memang setelah itu datang ya, dan kita juga banyak coaches ya, akhirnya kita menumbuhkan banyak coaches di STI yang saat ini nanti akan memimpin Bapak Ibu semuanya, dan juga kita sekarang adalah tim terbesar di Indonesia ya. Jadi tim terbesar di Indonesia ini kita mampu untuk Bapak Ibu mampu untuk merekrut orang ya, dan STI ini menjadi bagian yang terbesar di Indonesia. So Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan saya buka pertanyaannya. Silahkan kalau yang mau ingin bertanya. Ada pertanyaan kira-kira tentang STI, mungkin tentang tadi sistemnya, mungkin tentang core-nya, ya. Core value kita, silahkan. Saya mau lihat, kalau mau di chat boleh, kalau mau dibuka mikrofonnya boleh.
Yes. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, besok kita akan ada fast training kedua. Bapak Ibu ikutin ya, 1 jam aja pagi. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti secara keseluruhan dan nggak bingung tentang apa itu Yusana dan tentang tim. Saya mau bertanya, Bu Re. Silahkan, Cidebi. Begini, Bu Re. Mungkin untuk fast training ini, karena kan dilakukannya memang setiap jam 9. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang mereka nggak bisa mengikuti secara live. Jam 9 Yes. ini, karena ada keterbatasan, mungkin mereka sibuk apa atau apa. Padahal mungkin mereka ingin melakukan bisnisnya. Jadi saya kira memang saya melihat fast training ini memang bagus sekali untuk start, untuk mentraining mereka apa yang harus mereka lakukan di awal. Terus bagaimana Bu Re, untuk selanjutnya kira-kira apa yang kita sebagai pengundang atau mungkin yang mensponsori mereka, bagaimana cara kita untuk mendistribusikan bagaimana dengan training ini kalau mereka nggak bisa attend, Bu Re. Terima kasih. Ya, jadi bagus sekali pertanyaannya Cidebi, dan ini Cidebi adalah salah satu bentuk loyalitas ya sama timnya, mengingat timnya yang sedang bekerja. Iya, bagus sekali Cidebi. Ini ada kita merekam semuanya. Ini saya rekam kan ya? Bentar. Iya. Kita merekam semuanya Cidebi, kayak yang bulan lalu itu kita rekam semuanya dan sudah di-blast di grup. Tetapi yang hari ini kita rekam juga dan akan kita blast di grup. Jadi Cidebi bisa memberikan. Kemarin itu kita ingin tidak membingungkan, jadi kita tunggu sampai 1 minggu. Kemudian kita compile hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, biar tidak bingung. Tapi kalau misalnya mau, hari ini juga bisa saya berikan, agar mereka malam hari ini atau pulang kerja, mereka bisa mendengar, dan mereka bisa mengikuti sequence-nya ya. Boleh, saya hari ini bisa uploadkan, dan nanti akhirnya hari Sabtu, hari Minggu kita compile jadi satu. Jadi kalau ada yang kelompatan bisa dilihat yang mana hari apa yang kelompatan, nanti kita compile menjadi satu ya. Tapi yang bulan lalu itu juga kita lakukan sama. Jadi kita rekam, kita upload dan juga kita berikan ke dalam Kita berikan ke dalam training kita ya. Jadi untuk hari ini yang tadi terlambat, mungkin yang tadi mungkin masuknya di setengah part, ini nanti Bapak Ibu bisa ulang lagi di rumah ya. Tapi ini adalah salah satu foundation yang sangat penting untuk mereka ketahuin ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya, silahkan ada di chat. Silahkan kalau yang mau di chat ya. Nah, ini dari Mbak Jessica. Bu Re, berarti yang masuk grup WhatsApp STI ini mereka yang sudah member apa gimana? Betul. Jadi yang masuk ke dalam grup WhatsApp Yusana adalah STI adalah mereka STI 1 atau STI 2 adalah mereka yang sudah menjadi member. Mereka yang belum menjadi member tidak diperbolehkan untuk masuk. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena mereka belum tahu dan belum komitmen untuk join. Jadi biasanya kalau orang yang belum komitmen atau belum menjadi member, mereka masuk, mereka akan bingung. Ketika mereka bingung, mereka akan keluar. Atau mereka akan di situ aja, tapi mereka nggak pernah baca. Jadi kalau kita masukin orang juga pun, kita harus minta izin kepada mereka. Pak, Bu, saya masukkan ke dalam grup timnya kita ya, karena banyak informasi penting yang Bapak Ibu, atau yang mungkin kadang-kadang saya terlewatkan. Bapak Ibu bisa lihat di sana sendiri. Kemudian, bagaimana untuk orang-orang yang kita prospek, tetapi mereka hanya membeli 1 botol tanpa menjadi member? Mereka bisa kita masukkan ke dalam grup WhatsApp informasi Yusana. Oke? Lagi-lagi, Bapak Ibu harus bertanya kepada mereka, apakah boleh saya masukkan Bapak Ibu ke dalam grup informasi Yusana? Di sana tidak ada obligasi, ya, seperti yang mungkin Mbak Jessica lihat di dalam grup informasi Yusana, kita nggak pernah mengepus orang, kita hanya memberikan informasi atas pertanyaan yang mereka tanyakan. Dan biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak mau menjadi member, dan orang-orang yang hanya mengkonsumsi, kita masukkan ke dalam grup WhatsApp di sana,
mereka akan melihat dan mendengar testimoni dari orang lain. Oke, ketika mendengar dari testimoni dari orang lain, mereka akhirnya akan terbuka sendiri dan mereka akhirnya ingin join. Atau mereka akan membeli produk lebih banyak lagi karena pengetahuannya lebih banyak. Bukan dari Bapak Ibu, tapi dari tim lain yang membantu menjawab. Jadi tadi saya minta four core value kita adalah salah satunya loyalty. Ayo kita tunjukkan loyalitas kita di dalam grup tersebut agar membantu orang lain yang di sana hanya melihat saja. Ya. Jadi tadi orang yang sudah menjadi member bisa dimasukkan ke dalam grup STI 1 atau 2. Orang yang tidak menjadi member bisa dimasukkan ke dalam grup informasi Yusana. Hanya informasi saja, kita tidak ngomong tentang bisnis. Di grup STI kita ngomong tentang bisnis. Sehingga orang-orang yang tidak melakukan bisnis nanti sayang ya. Kalau mereka nggak mau belajar bisnis atau tidak terbuka dengan bisnis, sayang nanti mereka akan keluar. Gitu ya. Sudah jelas kira-kira Mbak Jessica? Jadi Mbak Jessica kalau punya teman, silahkan langsung dimasukkan ke dalam grup informasi produk di sana. Nah, dengan Pak Rian nih, bagaimana prosedur menjadi member? Bagus sekali pertanyaannya Pak Rian. Prosedur menjadi member adalah Pak Rian nanti kalau misalnya bisa, Pak Rian undang bisa masuk ke dalam Welcome to Yusana kita untuk produk dan perusahaan hari Sabtu jam 8 malam dan juga bisnisnya hari Minggu jam 8 malam. Kalau orangnya mau. Kalau enggak, Pak Rian memberikan YouTube-nya. Oke, prosedurnya adalah kalau mereka bilang yes saya mau join, nanti mereka dihadapkan pada sebelumnya adalah satu foto KTP. Jadi itu yang harus dipunyain. Foto KTP, alamat email, dan juga nomor telepon. Untuk buku tabungan dan NPWP itu diperlukan tetapi bisa nanti. Bisa nanti seberjalannya dengan bisnis, bisa nanti dikumpulkan. Kalau mau mengumpulkan semuanya silahkan NPWP dan juga buku tabungan. Biasanya kalau orang mau join tapi ternyata NPWP-nya hilang, itu jangan menjadi halangan ya Bapak Ibu, tapi cukup Bapak Ibu untuk minta KTP, foto KTP, email, dan nomor telepon. Itu aja udah cukup. Oke. Kemudian setelah itu, kalau mereka ingin langsung melakukan bisnisnya, mereka boleh memilih antara solid business atau light business. Solid business itu adalah 3 business center. Light business itu adalah kalau dia mau join mulai dari satu produk, nanti biasanya mereka akan ending di satu business center. Itu namanya light business. Tapi kalau solid, mereka ambil 3 business center. Atau biasanya solid itu mereka ambil 1 business center dulu, terus kemudian mereka upgrade. Tetapi mereka sudah tahu bahwa saya mau solid business. Nah, solid business itu memang lebih cepat dan lebih banyak menghasilkan komisi daripada light business. Ya. Kemudian Pak Aryan, setelah menjadi member di Yusana, kemudian Pak Rian, orang-orangnya kita training, Pak. Di dalam training seperti ini, fast training, kemudian minggu depan ada 7 skills, kemudian kita ada DMO, dan juga kemudian ada book club juga yang tadi saya sebutkan, kemudian juga ada mindset, skill set, dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu coba nanti yang punya member baru juga dimasukkan ke dalam sistem seperti ini ya. Ajak mereka, mumpung ini baru hari pertama, berikan mereka rekamannya hari ini dan juga ajak mereka besok agar mereka bisa mengikuti. Dan juga sebelum saya lupa, saya ingin menyambut seluruh tim STI yang baru masuk hari ini ke dalam grup STI kita. Selamat datang dan selamat belajar di sini. Tentunya kita sudah menyediakan sistem, Bapak Ibu bisa menggunakan sistem ini untuk mempercepat dan untuk membentuk tim Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau Pak Rian kalau sudah clear bisa di-type ya, clear. Kalau enggak bisa ditanyakan lagi. Mbak Jessica terima kasih. Oke. Dari Ibu Uniryani.
nomor WhatsApp grup informasi produk bisa dikasih ke saya, Bu Re? Oke, habis ini saya akan blast ya. Saya akan blast ke dalam grup kita, dan orang-orang yang belum masuk menjadi member, silahkan langsung dikirimkan itu dan mereka bisa masuk sendiri, ya. Ibu Uniriani juga masuk ya, Bu, kalau mau, Bu. Oke. Kemudian dari Mbak Jessica lagi, Bu, kayaknya saya belum ada di grup WhatsApp informasi produk. Baik, nanti kita masukkan. Nanti masuk cemplung sendiri ya, nanti saya kasih linknya. Kemudian, Bu, kalau member dapat website juga? Apa pas BC baru dapat website? Wah, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Jessica. Nah, ini yang biasanya saya kalau kita belajar nanti tentang fast start training tentang bagaimana ya di MO-nya. Nah, ini adalah kebaikan dan keuntungan atau keunikan dari Usana. Ketika kita membayar Rp110.000, Mbak Jessica, kita sudah mendapatkan website yang dibangun oleh Usana. Nah, website tersebut, kalau saya tanya-tanya, itu sekitar 5-7 juta yang dibangunkan oleh dia, ya, untuk kita. Tetapi kita cukup membayar 110.000, kita sudah mempunyai website kita, ya, website replika dari Usana, tetapi dengan menggunakan nama kita sendiri, dan ini mencakup bisnis dan tim kita sendiri. Ya, jadi luar biasa, hanya dengan 110.000 kita sudah bisa mendapatkan website masing-masing yang bisa kita berikan ketika orang mau bertanya, saya mau membeli ABCD misalnya. Ya udah, nggak apa-apa, kamu ke website saya aja, beli dari sana, ya. Luar biasa banget, dan websitenya pun bagus, nggak malu-maluin, ya. Saya lihat sangat semuanya ada, jadi teknologinya itu semuanya ada di dalam situ, ya. Baik, thank you. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Silahkan. Selamat pagi, Bu Re. Selamat pagi, Ibu Siti dari Makassar. Ya, Bu Re, saya nggak mau bertanya, saya cuma menyampaikan kabar gembira. Wah, apa itu? Dibagi-bagi. Saya terharu sekali. Ada anak yang kemarin, Bu Re, itu yang saya kirim fotonya yang bengkak lehernya. Iya. Itu alhamdulillah udah turun bengkaknya. Oh, alhamdulillah. Nah, ibunya telepon saya. Terus dia makannya sudah bagus, tidurnya sudah bagus. Jadi saya bilang, itu baru 6 hari loh, Bu Re, sejak kemarin itu. Iya. Wah, saya terharu sekali. Saya tenang, anak umur 2,5 tahun. Saya juga ikut terharu nih, Bu. Iya, benar, Bu. Karena saya lihat fotonya ya. Luar biasa banget dan kasihan banget anaknya ya. 2,5 tahun loh, Bu. Iya, makanya saya mudah-mudahan yang ada di grup ini gitu, semangat untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan. Itu aja, Bu. Makasih banyak, Bu Re. Terima kasih. Oh iya, Ibu Siti. Kemarin Ibu Siti jadinya berikan apa ya? Kan saya kemarin bilang Usanimal sama Prof. Avano setengah. Ya, dikasihnya jadinya apa, Bu? Usanimal itu dia anaknya nggak digerut lagi, nggak diapa, dia langsung kayak permen gitu, langsung. Iya, langsung makan ya. Iya, langsung makan gitu. Anaknya ibunya bilang udah ceria gitu. Sedikit-sedikit minta makan gitu. Saya suka sekali. Baru saya terima telepon tadi pagi. Wah, terima kasih loh Ibu testimoninya. Ya. Kalau bisa Bu, kalau boleh nih minta izin sama ibunya, kalau boleh difotoin lagi, atau kalau misalnya Ibu pas Ibu Siti ke sana, Ibu tolong fotoin lagi. Nanti mukanya kita tutup aja sebagian kalau memang dia nggak mau diperlihatkan. Ya. Kemudian kita bandingkan, dan kan kemarin dia minum cuma Usanimals ya, 6 hari. Iya. Dan juga tolong minta testimoninya kalau misalnya dia sudah enakan makan, sudah ceria ya. Karena kemarin saya lihat kasihan banget cuma tertidur ya. Iya, itu Bu, dia saya kan tanya, sudah 6 hari, jadi saya tanya bagaimana kabar Anata gitu. Oh, dia bilang sudah, makanya bengkaknya sudah mulai turun. Terus saya tanya bagaimana dengan makannya, kan dia bilang makannya bermasalah. Jadi saya tanya bagaimana makannya, saya chatting pagi.
Hanya ibunya nggak puas, telepon, aduh Bu, saya syukur sekali. Katanya anak saya bagus tidurnya, bagus makannya gitu. Terus yang di dekat telinga bagian belakang itu udah mulai turun katanya. Oh, saya bersyukur gitu. Nah, jadi ada chattingan saya tadi pagi. Nanti saya sharing ke grup nanti Bu Re. Itu sama foto anaknya. Saya sudah minta izin juga foto anaknya yang pertama itu. Saya bilang saya mau masukin ke grup. Itu motivasi buat teman-teman yang bisa membantu orang yang lagi bermasalah dengan kesehatan, apalagi anak kecil gitu, yang nggak bisa terima sakitnya gitu, gimana ya. Jadi saya juga terima tadi pagi itu dengan kabar gembira begitu, saya senang banget Bu Re. Gitu, hampir terharu gitu. Ibu, kemarin saya lupa, karena kan ada beberapa ya kemarin yang pasien ibu yang ibu tolong. Anak ini itu kemarin gondong atau ada pembengkakan ya? Saya lupa kemarin. Pembengkakan itu yang ibu, pembengkakan di pembuluh darah. Jadi dokter bilang nggak bisa dioperasi, resikonya tinggi. Iya. Resikonya tinggi Bu Re itu. Jadi saya sorry bilang, Bu, ini yang ibu atau yang anak? Yang anak Bu, yang anak 2,5 tahun ini. Yang 2,5 tahun. Yang terakhir fotonya itu. Kalau yang ini dia lagi tunggu anaknya kirim dana karena memang nggak ada duitnya. Jadi saya bilang iya nggak apa-apa, saya bilang. Seandainya saya bilang saya punya duit yang banyak, saya kasih minum dulu gitu. Tapi nanti tunggu anaknya kirim duit gitu. Tapi dia selalu komunikasi dengan saya. Jadi ini jadi bahan saya juga untuk bawa ke dia. Ini anak dari kecil udah ada perubahan gitu. Dia nggak bisa operasi Bu. Karena memang pasiennya ibu hampir-hampir sama ya, bagian leher semuanya dan seperti gondong ya. Tapi memang saya juga dengar dari Pak Sam tuh. Pak Sam kan dulu suka pegang area Sulawesi kan. Dia bilang pertama kali itu memang kasus yang kayak ibu sekarang temui banyak itu emang banyak sekali di Sulawesi gitu. Di Sulawesi pun di bagian Sulawesi Selatan bagian mana gitu. Kemarin Pak Sam juga pernah ngobrol sama saya. Jadi makanya saya waktu banyak Bu, teman-teman saya di kantor itu yang kemarin yang saya kasih masuk di grup itu, dia kan bendahara di gubernuran. Dia cerita banyak anak-anaknya mereka itu bermasalah dengan lehernya. Iya, gitu. Makanya dia lagi jalan saya sekarang. juga Bu, salah satunya saya kan anak Sulawesi Selatan kan Bu. Saya di Sarawako. Tapi ini Bu, saya waktu itu menyerang tiroid saya, sudah dioperasi umur 12 tahun saya dioperasi. Dioperasinya pun di Stella Maris di Makassar. Jadi mendengar hal itu mungkin karena airnya kita ya. Dulu itu penelitiannya karena air. Tapi 10 tahun setelah saya lahir, itu zamannya adik saya, dari yang lahir tahun itu misalnya 10 orang, ada sekitar 5 orang yang autism, lahir dengan autisme. Jadi fenomenanya itu berbeda. Makin kesini tuh makin 10 tahun setelah saya lahir gitu ya, fenomenanya mulai berbeda, bukan lagi tiroid pada saat saya di zaman itu, bukan lagi tiroid tetapi autisme. Gitu. Tetapi kayaknya sekarang ada lagi ya. Saya kurang tahu mungkin airnya atau apanya gitu ya. Cuman dulu saya memang anak pertambangan, jadi tinggal di pertambangan itu kan airnya kaporitnya sangat tinggi. Airnya kaporit. Mungkin favorit kalau di sini saya lihat di Makassar, kalau kita buka keran pertama itu dari yang langsung nggak ada penampungan air itu, bau favoritnya itu terlalu keras. Terlalu keras ya, betul. Iya. Wah Ibu terima kasih sekali ya sudah membantu. Saya juga cukup senang loh Bu, karena saya ingat banget Ibu sharing. Terus Ibu cepat-cepat ya, saya waktu itu ada di atas mobil. Kita three-way call. Wah luar biasa sekali. Dan iya bilang sama ibunya harus sabar. Anaknya juga ya memang kan ini adalah masa proses ya. Yang penting bisa turun dulu sehingga dokter juga kalau misalnya nanti pun ada tindakan, dokter juga sudah tidak dibiarkan begitu saja, nggak dikasih apa-apa ya, tapi sudah bisa memberi tindakan dan mungkin sudah bisa melihat. Memang dokter nggak kasih obat, Bu Re. Dokter nggak kasih obat anaknya. Mau dioperasi juga katanya belum cukup umur gitu, tapi bapaknya nggak mau operasi. Takut katanya, anaknya kan masih kecil, dia bilang gitu, resiko tinggi. 2,5 tahun ya, udah jalan belum ya Bu? Udah ya? Ya. Udah jalan ya pastinya ya 2,5 tahun. Iya. Wah, luar biasa. Kita tunggu ya Bu testimoninya ya Bu. Nanti mungkin testimoninya
Ibu kasih ke Ya, saya, jadi saya ya, bisa ini dulu namanya, kirim ya, ya, jadi biar namanya kita hapus ya. ya. Oke, terima kasih Ibu Oke, Siti. makasih Bu Re, ya, kasih. Ada lagi? Mohon doanya ya Bu Re buat pasien Amin, saya. selalu Ibu saya doakan. Terima Amin. kasih ya Bu. Ya, kasih. Ya, selamat pagi. Pagi, wah luar biasa ya teman-teman. Jangan berhenti, jangan menyerah. Masih banyak orang yang butuh pertolongan kita. Kalau misalnya ada lagi yang mau sharing apa apa ininya pagi hari ini ya, apa winningnya, winning sekecil apapun harus kita rayakan. Ya, silahkan. Ada lagi yang lain kira-kira? Dan terima kasih juga untuk 20, tadi sempat 31 orang ya yang hadir. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Kalau bisa di chat dan juga kalau bisa Bapak Ibu untuk di chat atau diketik silahkan. Karena setiap kali Bapak Ibu berkontribusi, pasti yang lain juga bisa mendapatkan. Sama-sama Fiskal. Oke, silakan Mbak Jessica, boleh? Kalau aku tadi habis posting, sebenarnya bingung ya mau posting apa. Jadi aku cuma posting sarapan, terus sama barbel gitu. Cuman quote-nya tuh aku bikin gimana aku jalanin hidup kan. Terus tiba-tiba ada yang komen, kakak aku jadi semangat, aku bersyukur banget ketemu quote-nya dan sebagainya. Aku langsung kaget yang padahal cuman sesantai itu dan segimananya aku gitu kan, tapi kayak yang orang Iya. itu langsung tek gitu. Nah itu sebenarnya aku ngerasa perubahan aku pas masuk STI gitu, Yusana, dan itu bikin orang-orang tuh kayak makin deket terus ke aku Bure gitu. Apapun itu jadi mereka, apapun itu jadi kayak rujukan gitu. Karena kita Itu sih memberikan Bure. value ya, value yang Ya, bagus ya, yang baik. Wah, luar biasa. Ini nih Mbak Jessica yang kadang-kadang kita anggap ini kecil, tapi ketika saya mendengar ini, saya juga belum baca quote-nya Mbak Jessica, tapi dengan Mbak Jessica sharing begini, saya jadi senang gitu. Saya jadi, wah ternyata kita bisa membantu orang ya. Terlihat dari Mbak Jessica pagi hari ini, mungkin Mbak Jessica memikirkan hal itu hanya sangat santai, sangat kecil, tapi ternyata iya, ada orang di luar sana yang kena dengan quote itu dan sangat membantu mencerahkan hidup mereka hari ini. Gitu iya ya. Bure. Wah, luar biasa. Terus ya Mbak Jessica, kita terus memberikan yang baik, karena kebaikan itu juga akan datang kembali kepada kita. Dan itu yang kita percaya di sini. Ya, thank you so much. Iya Bure, siap. Ada lagi Bure. kira-kira Mbak Jessica? Sudah Bure. Ini barusan. Keren, thank you ya kontribusinya. Luar biasa. Jadi ini juga mengingatkan kepada saya untuk juga memberikan quote-quote yang mungkin bisa untuk menolong orang di luar sana. Dan kita semua tentunya yang mendengar pagi hari ini ya. Luar biasa. Oke, kalau tidak ada yang lain, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu apa? Yang Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa menanyakan di Yusana lagi di grup WhatsApp kita, dan juga Bapak Ibu sebentar saya dan juga Bapak Ibu saya sarankan untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk masuk ke dalam training malam hari ini karena ada Dr. Mira dan saya lupa siapa lagi, sama Ibu Christine Hawono. Dr. Mira adalah Diamond Director Yusana Indonesia dan kemudian Christine Hawono adalah Ruby Director Yusana Indonesia. Jadi Bapak Ibu kita bisa belajar dari leader-leader perempuan ya, the power of woman. Tidak berarti semua yang datang perempuan, tetapi ayo para prianya juga datang karena pasti akan memberi semangat kita. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Saya tunggu malam hari ini jam 7 malam. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Mbak Re. Makasih Mbak Re.
was a man who felt fire in his soul. And through one man's vision, we feel the difference deep in our bones. And we want everyone to know we are USANA. We're changing the world. We live like we love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy alive. The future's upon us. We are USANA. Year after year we grew, going forth with the power of two. Now it's changing lives, one person at a time, and it's waiting for you. And there's nothing we can't do. We are USANA. We're changing the world. We live like we love it. Haven't you heard? We dream of a place for all human race to be healthy and happy for life. The future's upon us. We are USANA. Nation to nation we go, making the whole world our home. Now together we're standing, one big family, united and strong.